masuk kepada teknis pelaksanaan ruqyah, yang pertama yang perlu dilakukan adalah meyakini bahwa Al-Quran itu adalah obat. Jadi ruqyah itu berobat dengan Al-Quran, berobat dengan doa-doa para orang-orang soleh, mengambil barokah dari orang-orang soleh, dan doa yang diajarkan oleh orang-orang soleh kita baca juga untuk mendapatkan barokah dari beliau-beliau. Jadi yang pertama harus kita memiliki keyakinan yang kuat bahwa Al-Quran itu adalah obat untuk semua makhluk yang sakit dan untuk semua jenis penyakit. Jadi tidak ada klasifikasi dalam berobat dengan Al-Quran. Termasuk klasifikasi manusia atau bukan manusia, itu juga diruqyah, diobati dengan Al-Quran. Punya kucing sakit, silahkan diruqyah, dan itu tidak ada larangan. Pengalaman teman-teman ketika dulu ikut almarhum Kiai Haji Muzakir Ridwan ke Pulau Kangean, di situ kawan-kawan diminta untuk meruqyah kerbau yang sakit empon. Alhamdulillah setelah diruqyah kerbaunya meledos, berdiri. Ini menandakan bahwa efek positif dari Al-Quran itu tidak hanya berlaku kepada manusia, tetapi juga berlaku kepada makhluk Allah yang lainnya. Jadi yang pertama harus memiliki keyakinan bahwa Al-Quran adalah obat. Apa dasarnya? Dasarnya adalah ayat Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa wa rahmatul lil mu'minin. Yang kedua, qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa syifaa. Jadi berobat dengan Al-Quran adalah perintah Allah melalui salah satu ayatnya di dalam Al-Quran. Dan ini cukup menjadi dasar keyakinan kita bahwa Al-Quran adalah obat untuk semua jenis makhluk dan semua jenis penyakit. Yang kedua, yakin saja tidak cukup, tetapi perlu diniatkan. Jadi nanti kita niat berobat dengan Al-Quran secara bersama-sama. Setelah kita meyakini bahwa Al-Quran adalah obat, yang kedua harus kita berniat berobat dengan Al-Quran. Yang ketiga, setelah kita berniat berobat, maka kita harus pasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau sembuh, mau tidak sembuh, itu bukan urusan kita. Kesembuhan penyakit kita itu mutlak adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya tidak ada kata-kata sudah diruqyah penyakit masih tetap tidak sembuh-sembuh, tak mati. Tidak ada kata-kata seperti itu. Karena kita berobat dengan Al-Quran, menjalankan perintah Allah, dan selanjutnya sembuh atau tidak sembuh itu adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berobat, kita hanya bisa mengobati, kita hanya bisa berusaha, tetapi yang menentukan keputusannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan hal ini kita tidak su'ul adab terhadap Allah. Maka ibu buris Allah bodohnya mari. Sudah berobat ke sini selesai, ke sana selesai, diruqyah selesai, kok enggak sembuh-sembuh. Maka kita jangan pernah putus asa terhadap segala hal yang Allah berikan kepada kita. Terus bersabar dan terus berusaha. Salah satunya dengan berobat dengan ruqyah. Yang keempat adalah ikhlas mengeluarkan penyakit yang ada dalam diri kita. Jadi nanti kita niatkan, kita ikhlaskan segala penyakit yang ada dalam diri kita keluar secara baik-baik. Kalau ada reaksi mau muntah, jangan ditahan, dibiarkan saja karena sudah disiapkan kresek.
Jadi kresek ini bukan untuk wadahnya oleh-oleh ya, tetapi persiapan khawatir reaksinya adalah muntah. Sehingga tidak pusing-pusing lari ke sana kemari, tapi begitu mau muntah silahkan buka kreseknya dan muntahkan ke dalam kresek. Jadi 4 hal ini yang perlu diperhatikan sebelum kita melaksanakan proses ruqyah. Kemudian teknisnya bagaimana? Teknisnya di sini sudah disediakan air dan juga ada kresek. Jadi kenapa disiapkan air? Karena ini adalah metode yang sangat dasar dan semuanya bisa melakukan praktek dengan metode ini. Setelah nanti kalian diruqyah, kalian bisa mempraktekkan untuk dirinya masing-masing. Metode ini disebut dengan metode air asma'an. Nah, nanti ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran dan juga doa-doa, energinya kita niatkan dimasukkan ke dalam air dengan cara airnya itu nanti dipegang. Jadi nanti tutupnya itu dibuang semua ya, sampai bersih, diminum sedikit biar tidak tumpah-tumpah. Sehingga bisa dipegang begini. Nah, megangnya begini nanti. Jadi digenggam, kemudian ada space, ada lubang, yang lubang ini adalah untuk menempatkan mulut kita. Sehingga hawa yang kita baca dari ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa itu dimasukkan ke dalam air. Sementara hidung kita posisinya ada di atas jari-jari. Sehingga kalau ada kutilnya itu tidak ikut jatuh ke dalam air. Nanti kok airnya berasa asin misalnya. Itu bukan apa-apa, bukan karena dibaca-bacakan, tetapi karena kutilnya ikut jatuh ke bawah. Oleh karenanya posisi hidung itu nanti di atas tangan begini, dan posisi mulut itu masuk, hawanya harus bisa dimasukkan ke dalam air. Jadi itu cara yang akan digunakan untuk metode yang pertama yang disebut dengan air asma'an. Kemudian yang apa? Bagi yang baru ya, kalau yang lama yang sudah pernah ikut mungkin sudah hafal. Bagi yang masih pertama kali ikut prosesi ruqyah pada malam hari ini, yang dibaca itu sudah kalian hafal semua, yaitu surat Al-Fatihah, ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nanti akan dipandu oleh salah satu dari praktisi ruqyah aswajah.